Baik, kembali di UAS Ramadan 1434 Hijriah, Rahmat Semesta Alam dari Masjid Al-Ikhlas di kawasan Kompleks Pemadam di Joglo, Jakarta Barat. Kami akan kembali nanti dengan AA Hadi yang akan melanjutkan. Tadi ada tips-tips membangun keluarga atau membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada 4 syaratnya ya. Betul. Baru 1 tadi. Ya. 3 lagi apa? Lanjut nih. Lanjut. Ya, baik. Pemirsa dimanapun berada dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Yang pertama, jikalau ingin rumah tangga itu baik, innamal a'malu binniyat. Mulailah dengan niat yang lurus karena Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka siap-siap dengan 3 kata, 3 kalimat. Saya pikir, kirain, ternyata. Sugan teh, apek teh, gening. Bahasa apa itu, masih nggak ngerti aja juga tuh. Nggak ngerti saya. Iya. Saya pikir gimana gitu. Kirain gimana gitu. Nggak taunya tidurnya aja ngorok. Banyak hutang. Kirain bisa masak, nggak taunya mertua yang pintar masak. Kecewa, kecewa, kecewa. Yang kedua, jikalau rumah tangga ingin baik kata Nabi dan ingin jadi ibadah, bil ilmi, pakai ilmunya. Saya yakin Pak, jikalau terjadi kebakaran, Bapak yang berseragam ini ada metode, ada teknik untuk memadamkan kebakaran. Betul tidak Pak? Tidak bisa sembarangan main seblok aja. Kenapa seblok? Apa namanya Pak? Semprot. Kenapa jadi pelawak begini? Tapi harus ada tekniknya supaya apa? Tepat. Bisa padam itu api, diukur angin arah kemana, pasti saya yakin ada ilmunya. Ternyata rumah tangga pun kalau nggak pakai ilmu Pak bisa acak-acakan. Suami nggak ngerti hak dan kewajiban suami, istri tidak tahu hak dan kewajiban istri, maka siap-siap akan terbentuk neraka sebelum neraka. Rumahnya sih ada, bagus, furniture punya, TV ada, tapi pusing terus di rumah, gak betah di rumah. Kenapa? Suami melalaikan kewajibannya, terus yang dia tuntut haknya. Istri melalaikan kewajibannya, terus menuntut hak. Maka rumah tangga yang seperti ini tidak akan pernah harmonis. Saling menuntut, saling menyalahkan. Maka Pak, jadilah imam yang baik di dalam rumah tangga. Jadilah pemimpin, jadilah pengayom, jadilah penuntun. Dan ingat, jangan menyalahkan istri kalau banyak bohong, karena boleh jadi gurunya adalah suaminya. Ibu, jangan menyalahkan istri kalau pelit, karena boleh jadi suaminya yang ngajarin. Jangan menyalahkan istri suka ngegosip, gosip, mungkin suaminya juga yang ngajarin. Maka Pak, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, dimulailah dari pemimpinnya, suami Pak. Sebaik-baik suami adalah yang pandai membahagiakan istri. Jadi kalau istri suka makan cireng, rajin beliin cireng Pak. Istri suka makan odading, rajin beliin odading. Istri suka duit. Nah, yang jawab cewek matre itu, kasih katanya begitu ya. Kasih Pak. Ketika Bapak membahagiakan istri kata Nabi, dosa Bapak berguguran. Sama Bu. Ibu pun harus pakai ilmu. Inna dzorta ilaiha sarrotka. Ketika dipandang oleh suami harus menyejukkan hati. Tolong Bu, dasternya jangan istiqomah yang itu terus. Ganti ibunya. Gambar bunga mawar, jangan ganti-ganti Bu. Ganti yang lain. Rambut jig-jrig. Tidur dengan suami, muka masker putih. Mata kiri ditutupin timun. Mata kanan tomat. Pipi terong. Mulut alpukat. Itu mau tidur mau bikin salad. Leher dilihat koyo nempel 3. Waduh, perut minyak angin Bu. Kaki minyak gosok. Punggung garis-garis merah belakangnya. Waduh, geser sedikit buang angin. Waduh, udah itu. Hati-hati, semakin tidak pandai menjadi bidadari di rumah, acak-acakan rumah tangga. Yang ketiga Mas Wahyu, pemirsa, jikalau ingin bagus rumah tangga kata Nabi harus dengan sabar, bisobri. Bahkan guru kami menambahkan sabar, sholat. Jikalau hidup ingin mulia, ingin selamat, rumah tangga ingin baik, maka kuncinya adalah sabar dan sholat. Ibu pusing apa? Sabar, sholat.
Bapak lagi stres apa? Sabar sholat. Lagi punya cita-cita apa? Sabar sholat. Rumah tangga akan terbangun sakinah mawaddah warohmah kalau pribadi dalam rumah tangga itu selalu mau sabar. Menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Lalu selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan 5 waktu. Yang keempat, kata Nabi, jikalau rumah tangga ingin beres, ingin jadi ibadah, sakinah, mawaddah, warohmah. Yang keempat, selama menjalani bahtera rumah tangga, pastikan seluruh amal kita ikhlas, murni, tidak ada embel-embel. Bapak kerja dari pagi sampai malam, kemudian mendapatkan hasil. Ketika memberikan hasil kepada istri, jangan pernah sedikit pun mengatakan, nih jerih payahku. Mana kopinya? Capek. Mana tehnya? Capek. Capek tahu nyiram-nyiram tuh. Kamu mah di rumah nggak ngapa-ngapain. Pak, punten maaf, orang seperti itu jauh dari ikhlas. Dan ingat, walaupun kita capek, letih, berat, istri jauh lebih capek, lebih berat. Ya Bu, dibelain Bu ya. Kita mah Pak jadi pemadam kebakaran masih bisa cuti. Jadi penyiar metro masih bisa cuti. Jadi istri kapan cutinya? Waduh, ibu semangat banget, kayaknya menderita ibu ya. Kapan cutinya? Nggak pernah cuti, malam juga kerja. Subuh, iya, subuh kerja. Kenapa ibu jadi curhat begini? Terus kerja, nyuci, ngepel, nyiapin makanan buat anak, buat suami. Pulang harus siap, tuh 24 jam. Ibu juga jangan begitu Bu. Kamu capek, aku juga capek. Nyuci, ngepel, ngegosok. Itu genteng aku tuh yang naik ke atas. Itu sumur kosong aku yang gali. Itu istri apa kuli? Sing tulus, sing ikhlas. Ketulusan, keikhlasan akan melahirkan pribadi yang selalu memaafkan, menerima kekurangan, dan senantiasa mensyukuri apa yang menjadi kelebihan. Inilah 4 yang harus selalu kita kejar jikalau rumah tangga ingin sakinah, mawaddah, warohmah. Dan ingat, doa walaupun tiap hari rumah tangga ingin sakinah, mawaddah, warohmah, tidak akan Allah berikan. Kecuali diperjuangkan, kecuali terus diikhtiarkan, dan itu sampai akhir hayat. Jangan berharap rumah tangga bakal mulus, selalu tiap hari bakal ada ujian. Macam-macam ujiannya Pak. Kadang-kadang baju yang lupa disetrika oleh istri, itu ujian Pak. Udah nyetrika sendiri aja Pak. Istri pun sama, ngarep-ngarep buka puasa dibawain martabak, yang datang empe-empe. Udah Bu, makan aja Bu. Yang penting sama-sama makanan. Iya, ada ujian itu. Sahur, lupa saling membangunkan. Ini ujian. Apapun, segera jadikan rumah tangga menjadi ibadah. Caranya adalah selalu 1, luruskan niat setiap hari. Yang kedua, gali ilmu setiap waktu. Yang ketiga, jadilah orang yang selalu sabar dan sholat. Dan yang keempat, murni, tulus, ikhlas. Jadi suami ikhlas, jadi istri ikhlas. Itu kenapa berisik aja ini? Sing ikhlas. Jadi ayah harus ikhlas, jadi istri harus ikhlas, jadi ibu harus ikhlas. Ketika keikhlasan itu kokoh tertanam pada diri kita Bu, walaupun nggak ada yang muji, walaupun ada yang mencaci, tetap kokoh. Kenapa? Karena Bapak ngarep-ngarep pujian dari Allah. Ibu ngarep keriduan dari Allah. Tapi ngarep pujian dari suami, siap-siap kecewa. Capek-capek bikin kolang kali, nggak dipuji. Capek-capek bawa uang, bawa uang, nggak ada terima kasih, siap-siap kecewa. Tapi lihat rumah tangga yang ikhlas, selalu libtigha imardotillah, yang dikejar keriduan Allah. Baik, itu dia tadi tipsnya ada 4. Jadi berat beban sebagai suami, kemudian sebagai istri. Kalau Teteh pernah cuti juga belum? Jangan sampai ini. Iya. Oke, baik, nanti kita akan nanti ada yang info repot itu. Baik, kita nanti akan lanjutkan. Ini ada pasti banyak yang ingin bertanya kepada Teteh dan juga AA, tapi di segmen berikutnya sesaat lagi puasa Ramadan 1434 Hijriah Rahmat Semesta Alam akan kembali usai pesan-pesan berikut ini.